sambil sharing gue. Awal mulanya sih emang dari kelas 2 SMP udah main kain dulu. Main kain pun istilahnya jual desain, tawarin ke teman-teman SMP, ada bikin lempar orang. Terus ya lama-lama kalau dipikir kalau kita kita bikin desain, kita jual, kita bikin tempat orang lain, otomatis orang lain dapat untung, kita dapat untung, dan konsumen dapat barang. Tapi kalau kita bisa bikin, berarti kita dapat untung di tempat bikin, untung di penjualan sama untung di konsumen. Modal awal duit ya, modal awal duit, kita ada duit 5 juta, kita bikin konsep, kita jalan, kita ini udah. Kalau saya enggak, kita yang penting jalan dulu, duit belakangan, nekat-nekatan ya. Sembari kita jalan dengan dengkul, otomatis kota akan berpikir untuk berjalan, duit yang akan nyari kita, itu menjadi pikiran. Ya jelas kalau awal jelas ada modal itu cuma 100.000 untuk beli kain jadi 4 kaos. Awalnya sih cuma itu. Aku Atailabilah masih numpang di Kauman, tempat orang tua. Orang tua di depan itu kantor, di belakang buat sablonan, kantor buka, sablonan tutup, kantor tutup, sablonan buka, seperti itu terus. Tapi dipikir-pikir itu berjalan sekitar 1 tahun gitu terus. Ya wis bulan apa ya, Oktober November 2011 nekat wis bismillah bikin toko di Jalan Es Parman, tepatnya di Taman Sari, ke barat 40 langkah. Karena sendiri sih juga ada temen, aku bawa kaos dewe ini, ya sablon. Mereka sendiri yang tak suruh nyablon dan sebagainya tanpa dipungut biaya. Itu pun juga membantu untuk promosi gitu. Berpikirlah dengan dengkul dan berjalanlah dengan pikiran. Nah, kalau motivasi saya seperti itu. Jadi berarti kalau orang Jawa bilang itu ngoyo lah. Orang Jawa bilang itu ngoyo di carane oleh duit, masa gue pikir tapi gue iya. Kalau teman-teman di Dembangan sendiri banyak pro kontra ya di tempat teman-teman Dembangan sendiri. Persaingan justru kita jangan menganggap itu sebagai persaingan, tapi bagaimana seperti kalau habis ya ada sebuah manjada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ya, kalau siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mengetam, kalau bahasanya orang petani lah, seperti itu. Ya kita oke lah, orang di sana beli mereknya dia, misalnya pilih Stroy, Pot dan sebagainya, otomatis dia pakai merek dia. Tapi kalau di sini kita bisa menawarkan, woi iso gawe branding dewe. Nah di sini tuh begitu. Kita juga bisa, kalau dibilang distro juga enggak, kita lebih cenderung ke apa ya istilahnya ya, shop and order lah gitu. Kalau orang mau pesan, pesan yo, mas apa pesen tapi brandku salah. Kita nggak pakai embel-embel Inggris. Kenapa? Karena misalnya banyak ada brand ya, seperti itu. Banyak ada brand, otomatis banyak kan. Saya nggak akan promosi. Banyak pertama bikin ke saya, terus banyak kan terjual laku. Konsumen puas dengan produknya, tapi konsumen nggak tahu barang saya, itu barang saya gitu. Tahunya barang mbaknya. Jadi mbaknya otomatis secara psikologis mbaknya tetap akan ke saya terus loh. Makanya nggak usah takut bagaimana persaingan, yang penting nekat. Terus ya berbeda lah kalau di sana hitungannya, kalau sablonan sana lempar, di sini kita nggak sendiri. Konsumen itu juga bisa lihat bagaimana cara kerjanya, bagaimana konsumen bisa tahu cara potong. Kalau mau belajar sablon ya monggo, ayo kita lebih terbuka seperti itu. Harapan ke depan ya jelas perusahaannya makin maju, dan yang paling penting berkah, halal.
Simpel kok, yang jelas berkah sama halal. Itu aja. Nah ini prosesnya kita godok pakai minyak goreng biar matang ya. Prosesnya di sini. Setelah kertas dikasih minyak, kemudian dikasih screen yang tadi, selanjutnya ditutup dengan kain hitam, bukan untuk mengepet. Selanjutnya kebon, diusahakan jangan sampai goyang seperti ini. Nah itu nggak boleh, karena nanti tergantung presisi di meja frame-nya dan sebagainya. Selanjutnya triplek, terserah triplek aja, apa aja, dinas original monggo. Kemudian kalau ada hardcase drum silahkan dipasang. Selanjutnya kalau barang Anda terlalu banyak silahkan dikasih koper. Nah selanjutnya tinggal dipanaskan selama 5 menit, lampunya di. Nah proses pemanasan. Selanjutnya ditutup karena nanti biar matangnya lebih rata. Nah proses ini proses menghilangkan minyak yang tadi telah menempel. Kaos bentuk kain setelah dipotong tadi, tahu mana yang depan mana yang belakang. Terus selanjutnya yang belakang itu di atas dipaskan dengan garis lurus ini, penting potong. Penting potongan. Ini kayunya udah ada lemnya. Ini sudah template, bos nanti template. Mejone soalnya akhiran, karena mejone kan praktekin aja. Nah ini dirapikan untuk yang akan dikerjakan. Oke. Terus selanjutnya, nah ini untuk mal, semuanya bakit tak berubah, bukan oleh untuk malnya. Terus selanjutnya, misal kita akan nyablon ini dipasin kain, bagian mana yang akan digesot. Terus selanjutnya pakai meja lain. Nah, ini setup ini. Nah, setup ini
ini masuk, cewek sama knop cowoknya masuk, adanya ini. Ini akan kaku seperti ini. Harus masih polos dan seperti ini tuangan cat, terus nanti ini sablon dengan tekanan sesuai apa yang harus ditekankan. Jadi tekanannya tergantung desainnya gimana, dan diperhatikan yang posisi kencang bisa disablon. Untuk 2 kali naik nanti hasilnya bisa